Welcome to Better Leader. Halo Bang Satria. Halo Mas Ted. Wah, ketemu lagi dengan abang ahli kepemimpinan karo kita. Wih. Sibuk Bang? Ya ada beberapa lah ya yang sedang dikerjakan. Yes, luar biasa. Yang jelas sih Bang Satria itu sekarang lagi sibuk banget ya. Sementara saya lagi nganggur banget gitu. Bang, kita mau melanjutkan ya ide apa mungkin bisa dibilang sebagai refleksi sekian tahun di Dunamis ya. Karena setelah dipikir-pikir kayaknya semua sih fasilitator kita nggak ada yang baru masuk gitu ya. Pengalamannya cukup panjang dan kayaknya pengalaman itu disertai pembelajaran gitu kan. Nah, jadi bolehlah kita kali ini, sebelumnya kan sama Sarya, Mas Sarya sama aku berdua sih sebenarnya ya. Oke. Habis itu sama Mbak Ratna, nah sekarang sama Bang Satria. Bang, Yes. boleh cerita dikit Bang, kalau di Dunamis berapa tahun? Menjelang 8 tahun Mas. Menjelang 8 tahun pas video ini dibuat ya? Iya. Udah lama ya? 8 tahun. Wih, dan kayaknya masih betah. Sepertinya begitu Mas Ted. Kalaupun enggak mungkin dibilang di sini. Iya. Saya juga sih tahu ya. Biarlah itu sumber rasa penasaran orang-orang. Ini tempat yang paling lama nggak? Oh iya benar. Iya. Iya benar. Kalau boleh cerita dikit Bang, sebelumnya di mana gitu? Ketika pertama kali lulus kuliah masih fresh graduate itu ya, saya bekerjanya di perusahaan pembiayaan namanya Arta Asia Finance. Tapi sepertinya panggilannya bukan ngurusin HR secara umum gitu ya. Itu HR ya HR di umum, perusahaan jadi pembiayaan. perusahaan pembiayaan namanya Asia Finance. Nah, Oke. lalu kemudian punya kesempatan diajak oleh kakak kelas, mau nggak bergabung ke perusahaan distribusi farmasi namanya Enceval ya. Oh, Enceval. Jadi tugasnya apa? Training. Wah langsung kayaknya, wah asik nih gitu ya. Nah kalau di Asia Finance itu saya 2 tahun, lalu gabung ke Enceval itu sekitar 3,5 tahun. Lalu kemudian pindah lagi ke perusahaan ini ya, kesehatan kulit. Mungkin taunya RH Klinik, orang-orang taunya RH Klinik ya. Pesan agak ini ya, terapat. Nah itu sekitar 7 tahun apa ya saya di lama situ ya. gitu ya? 7 tahun. Mungkin kalian dapat gratis skincare nggak? Yang pasti di sana pindah 3 kantor 3 kali ya. 3 holding. 3 lokasi, 3 lokasi. Oh, iya? Lokasi perusahaannya tetap sama. Saya tetap di bagian training dari Kebun Jeruk ke Wisma Nusantara lalu ke gedung perkantoran sebelahnya Kokas itu. Oke. Saking lamanya 7 tahun itu tadi. tahun ya, Nah, di Dunamis sudah mendekati 8 tahun tetap di sini. Pindah, tetap di sini. Beda banget ya. Beda banget. Di sana 7 tahun pindah-pindah, di sini 8 tahun nggak pindah-pindah. Nah, masih di sini aja gitu Mas Ted kira-kira. Cuma yang membedakan ya mulai dari Enceval itu sampai ke sekarang Dunamis tugasnya lebih banyak ngajar sebagai fasilitator. Oh, sejak di Enceval itu. Jadi memang dan itu memang sesuatu yang dicita-citakan dari kuliah atau gimana dulu sih? Kalau cita-citanya sih enggak begitu ya. Oh, enggak Tapi kesana. kayak ibarat penemuan diri lah. Jadi ketika kan masuk fakultas psikologi itu bayangannya kan jadi psikolog, ya, psikolog juga ketemu kan? dengan ya tetap jadi psikolog, tapi ketemu dengan orang-orang yang butuh bantuan, orang-orang yang butuh konseling gitu ya. Tapi kemudian merasa kayaknya enggak cocok deh gitu ya setelah merasakan mendampingi mahasiswa baru pada waktu itu ya di Jogja training, kok kayaknya asik ya gitu ya. Baru mulai kemudian mengarahkan ini yang asik untuk dikerjakan. Gitu. Berarti itu penemuan ya. Penemuan diri. Jadi ada sih beberapa kemarin yang sama yang lain gitu ceritanya memang itu cita-cita dari kuliah gitu ya. Bang Satria lebih ke penemuan ya. Seiring Penemuan, jalan, ya. ketemu kayaknya ini bidang saya gitu. Mungkin teman-teman yang lain itu end in mind-nya sejak awal sudah jelas gitu ya. Kalau katanya misi hidup itu kan dideteksi gitu ya. Jadi ya itu bagian dari perjalanan. Ini loh gitu. Ya, contoh mendeteksinya ya. Mendeteksinya. Ini kayaknya yang Apakah cocok. ada kemungkinan mendeteksi ketemu hal lain lagi kalau gitu? Bisa jadi ya. Bisa jadi. Kalau eksplorasi dirinya dilanjutkan mungkin akan ketemu
Hal-hal lain juga kali ya. Iya, iya, iya. Siapa tahu jadi penulis gitu ya. Iya. Kemarin sudah kita komporin. Komporin lagi Ustaz. Oke, nah Bang 8 tahun di Dunamis nih Mas Satria ya. Itu waktu yang cukup lama ya. Ya termasuk generasi yang kita juga sebenarnya itu masa yang cukup lama. Kalau bagi generasi yang muda itu lama banget. Lama banget ya. Apain aja gitu ya. Iya, kita pun cukup lama. Nah, kira-kira so far Bang, apa pembelajaran yang mungkin sempat Bang Satria refleksikan, renungkan gitu ya? Apalagi sebagai trainer juga, ini bukan pertama kali meskipun konteksnya beda ya. Di sana kan mungkin internal trainer ya Bang ya? Ya, internal ini kan trainer. lebih ketemu klien yang exposure-nya luas. Nah, apa kira-kira lesson learn-nya? Mungkin kita bicara bedanya aja dulu ya. Kalau di tadi yang Mas Teddy sampaikan, kalau kita sebagai internal fasilitator gitu, materi kita yang buat, kita yang memetakan kebutuhannya gitu ya. Kira-kira ini teman-teman ini di cabang-cabang butuhnya apa ya? Ya kita buatin. Kita delivery sendiri, kita siapin sendiri. All in ya? All in. Dan ketika kita ke cabang, ada pandangan bahwa orang pusat datang. Wis. Jadi Orang pusat datang ya kan? bisa dikatakan membawakan materinya itu lebih, ya kita sudah tahu persis lah apa yang diinginkan oleh anggota tim, oleh rekan-rekan itu gitu ya. Kita tahu persis karena kita berada di bisnis yang sama. Iya, iya, iya. Cuma tantangannya pas ngomongin soft skill nih terutama ya, ngomongin yang baik-baik, itu tantangannya kan lebih mengerikan Mas Teh. Kenapa? Pasti datang ke kantor pusat, kayaknya kantor pusat enggak begitu gitu ya. Oh, iya Cuma juga ngomong gitu ya, kayaknya enggak gitu deh gitu. Bukan kitanya ya, tapi overall-nya Pasti ya. penilaian gitu ya. Saya dulu ngajar 5R Mas Ted. 5. Oh ya, 5R itu ke cabang-cabang, ayo kita rapikan tempat kita gitu ya. Gitu-gitu ya. Mereka kantor pusat, kayaknya enggak 5R juga pusat itu ya. Itu ujian integritas gitu ya. Iya, iya. Nah itu sisi yang kalau kita secara internal. Jadi kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya itu sesuai dengan yang kita rencanakan. Perubahannya nggak terlalu banyak lah ya. Nah kalau sekarang kita ketemu dengan klien banyak tempat, kan ada pemanasannya dulu nih. Teman-teman RM kita ketemu, gali data, gali informasi, lalu masuk ke kita. Kita sudah mulai siap-siap kan. Ini bisnisnya apa nih? Ini sudah mulai kita gali dulu nih. Iya, iya, iya. Jangan sampai nanti ketika di depan kelas kok kayaknya nggak nyambung, kok kayaknya aneh gitu kan? Jadi kemungkinan adanya gap lebih tinggi ya. Betul sekali. Kalau internal trainer kita ngerti banget situasinya, jadi lebih match gitu. Cuma ujian integritinya jadi besar. Betul, itu kalau yang internal. Kalau sekarang bangun trustnya itu loh, bangun trust peserta itu kan jadi, karena kita bukan orang pusat tadi ya. bukan orang pusat, nggak punya kekuatan secara struktural gitu kan. Ada beberapa perusahaan yang memandang kalau konsultan pasti lebih tahu, pasti lebih ngerti, langsung menaruh Percaya aja gitu ya. percaya gitu ke kita. Tapi ada juga yang merasa bahwa ada satu kelas nih Mas Ted, begitu kita datang pesertanya, Bapak ngapain ke sini? Ya. Direktur kami aja nggak bisa nyelesain persoalan ini. Oh iya? Emang Dunamis bisa? Wih. Ini nggak tahu ujian mental atau ujian integritas gitu ya. Datang berdua dengan rekan sesama fasilitator. Ini bagaimana menghadapi? Itu baru mulai nih kelasnya ya. Itu udah mulai kelasnya tapi apa sebelum kelas? Udah mulai, kita sudah mulai memperkenalkan diri, lalu kita menceritakan tentang, oke, kita akan bicara tentang bla 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 gitu ya. Nah, langsung ada yang angkat tangan, ya Pak, permasalahan kami ini kan kompleks Pak. Direktur kami aja nggak bisa nyelesain loh Pak. Bapak, emang Dunamis bisa? Itu langsung kayak, nggak akan kita temuin di training internal ya, iya, nggak akan kita temukan yang begitu gitu, karena mereka mungkin sudah merasa bahwa kan perusahaan kami yang bayar konsultannya. Iya, betul, Ya, betul. kami berhak dong menuntut yang lebih gitu ya. Iya, nah itu ujiannya jadi lebih terasa Mas. Apalagi mungkin memang betul juga level direktur juga belum berhasil menyelesaikan kan. Nah Iya, iya. di beberapa tempat kadangkala
yang menarik itu adalah kita ketemu dengan atasan nih. Wah, itu anggota tim saya itu kayaknya mereka motivasinya kurang, cara kerja, muncullah semua keluhan ya. Nah, kira-kira pakai training apa? Ya tahu training bukan jawaban satu-satunya sebetulnya gitu ya, tapi karena mereka butuh training, ya udah kita tawarkan program training. Nah, di dalam trainingnya ketika kita mulai diskusi dengan peserta, kita tahu nih, yang masalah itu atasan tadi gitu. Aduh, iya, ini kan, wah ini jadi gimana pendekatannya kan jadi harus pendekatan yang unik ya. Yang mengadukan tadi yang bermasalah. Iya, gitu ya. Ternyata persoalannya yang butuh training itu ternyata si atasan gitu ya. Nah, tinggal sekarang paradigmanya apa nih? Kesempatan lagi nih jual kepada atasan. Iya. Nah, itu dua kasus yang menarik sekaligus kalau saya amati itu ini ya tantangan juga ya Bang. Bang Satria. Nah, kalau Bang Satria bisa mengambil ya, itu kira-kira sebenarnya lesson learn-nya apa dari dua kasus tadi lah paling enggak ya? Ini kalau kita sebagai konsultan ya, kita perlu memetakan sejak awal dengan lebih detail ya. Permasalahan utamanya itu apa sih gitu. Jadi apa namanya ya, kita perlu menempatkan diri tidak hanya pada sisi yang PIC yang meminta kita, tapi kita perlu kenal ini peserta ini apa sih sebetulnya yang siapa yang jadi peserta ini, apa yang mereka alami gitu ya. Kalau kita punya kesempatan untuk Dunamis kan pernah melakukan partisipan briefing tuh, kalau kelas-kelas online kan ada partisipan briefing tuh. Nah, itu sangat membantu kita untuk melihat, oh ini ya situasinya, betul. Jadi kita bisa tahu dan kita berangkat dengan paradigma gelas setengah isi setengah kosong itulah ya. Jadi bahwa kita tahu sebagian tapi belum tahu semuanya nih. Jadi kita masuk namanya fasilitator ya. Tugas kita memfasilitasi sehingga kita tidak menjadi orang yang sok tahu. Ya. Kalau di perusahaan trainer internal kita enak aja tuh bilang menurut Pak Dirut. Nah, mereka sudah percaya gitu ya. Tapi di tempat seperti ini itu bisa jadi bumerang justru ya. Bumerang. Iya, betul juga. Saya sudah dapat informasi dari, nah itu ternyata musuh bersama gitu ya, sumber informasi kita itu. Kita nggak tahu ini orang sebenarnya kredibilitasnya bagus nggak gitu ya. Betul, itu yang menarik Mas Ted. Artinya proses diagnosa itu perlu mendalam ya. Sangat Dan penting. mungkin ongoing ya Bang ya. Karena kadang-kadang kan dialami gini, wah kayak tadi kasus tadi kan, oh ternyata bermasalah atasannya. Terus kita kemudian kadang-kadang ya terjebak menyalahkan atasannya. Ya sebenarnya nggak juga sih. Ini kan hanya perbedaan sudut pandang ya kan. Atasannya mungkin punya problem, itu satu hal gitu ya. Tapi timnya juga barangkali punya problem lain, itu dua hal. Nanti ada beberapa angle yang ketemunya ya sambil kita dalam perjalanan. ya, Kalau kita mau lihat dari sudut yang lain, kenapa sih atasan sampai punya niat memberikan training kepada anggota timnya? Ini kan niat baik sebetulnya ya. Bagus itu. Kalau enggak kan bisa aja main bentak-bentak, SP segala macam, dia punya pilihan itu, tapi dia memilih untuk memberikan training, itu kan niatnya baik sebetulnya gitu. Itu situasi yang begitu itu Mas. Oke. Nah, itu tadi beberapa insight ya Bang ya, terus tantangan juga ya. Nah sekarang gini Bang, tadi kan berarti kalau dari kisah sama Mas Satria ini ya, ada dua possibility orang yang berminat jadi trainer ya. Bisa jadi trainer internal, mungkin yang dialami Mas Satria di perusahaan sebelumnya, bisa jadi trainer seperti kita gitu ya, di Dunamis, eksternal gitu, internal sama eksternal. Nah, kalau ada semacam pesan nih dari Bang Satria kepada orang-orang yang baru mau mulai Bang, ada minat untuk jadi trainer atau fasilitator, dari pengalaman saya apa aja tuh yang perlu dibangun, disiapin gitu? Ya, kalau kita pakai teorinya di Dunamis lah ya, paradigmanya dulu gitu. Jadi ketika dulu masih menjadi peserta, dalam bayangan saya, wah yang namanya trainer, fasilitator yang ada di depan itu tahu segalanya gitu ya. Nah, jadi kalau saya mau seperti itu, saya harus tahu segalanya gitu ya. Yang membuat kemudian
kita nggak terlalu yakin ketika di depan. Saya nggak menguasai ini deh, saya nggak menguasai itu deh, gitu ya. Nah, jadi paradigmanya bahwa tugas kita itu mendampingi orang belajar. Jadi sumber ilmunya kan bisa dari mana aja nih. Zaman sekarang sumber ilmunya bisa dari banyak tempat. Nah, kita sebagai fasilitator, sebagai trainer, tugas kita adalah mendampingi. Biar mereka, kalau teori pembelajaran orang dewasa kan bilang, orang dewasa itu sudah punya ilmunya, tapi tidak keluar gitu ya. Sudah ada di dalam, kalau itu tidak keluar. Yuk kita sebagai trainer, sebagai fasilitator, memfasilitasi itu agar keluar pengetahuan-pengetahuan itu gitu. Itu secara paradigma tugas kita sebenarnya itu ya, bukan menjadi sumber tempat orang tahu segalanya ya. Yes, betul. Tapi menjadi mitra lah ya buat membantu orang menemukan sendiri ilmu-ilmu yang dibutuhkan. Ketika di Enseval dulu, saya kan tidak pernah jualan, Mas Ted, bukan salesman. Tapi kita bikin materi untuk salesmanship. Jadi ketika kita buat materi itu, kita tidak berangkat dari saya paling tahu. Kita tidak tahu, pengalaman tidak punya. Tapi pengalaman mereka kita olah menjadi materi, mereka belajar lagi lewat. Ya, merumuskan materinya juga kita belajar dari mereka kan ya. Ada sumber yang terpercaya yang kita rumuskan. Karena orang belajar dari pengalaman kan tidak pakai struktur, Mas Ted. Iya, betul. Orang belajar dari pengalaman itu ya udah lakukan aja, biasanya begini, caranya seperti ini. Sebagai fasilitator, sebagai trainer, kita membuat struktur biar mereka mengerjakannya dengan. Malah itu jadi bagian evaluasi juga ya. Evaluasi bahwa ternyata yang kita lakukan begini, jangan-jangan ada yang nggak efektif gitu ya. Jadi keahlian kita sebenarnya keahlian untuk merumuskan, mensistematisasi ya sesuatu yang mungkin sudah dimiliki dari pengalaman ya. Betul. Nah, itu yang dari sisi paradigmanya tadi ya. Terus yang kedua ya berlatih. Berlatih. Trainer, fasilitator itu kan keterampilan ya. Nah, kalau keterampilan ya harus dilatih, Mas Ted. Baik itu kita sebagai trainer internal perusahaan ataupun seperti kita di konsultan ya berlatih. Dan hati-hati dengan jebakan karena sudah pernah, gampang lah nanti. Sudah pernah. Udah sering nih ngajar ini gitu ya. Iya bener. Situasinya beda. Kalau kita ambil contoh di Enseval tadi ya, kita ngomongin salesmanship. Gampang lah, nanti saya ambil contoh ini. Kan saya sudah ngajar di Jakarta, saya sudah ngajar di Medan. Tapi begitu kita ke Kupang, kasusnya bisa beda. Begitu kita ke Manado, ceritanya bisa beda gitu ya. Jadi ya kita perlu belajar terus, jangan terlalu yakin juga dengan apa yang pengalaman kita. Kan kalau dulu saya punya leader itu bilang begini, kalian yang jadi trainer, jadi fasilitator, harus langkah di depan. Jadi informasi-informasi terbaru kalian harus tahu dulu. Update terus dengan informasinya, sehingga nanti dari sisi pengetahuan, teman-teman bisa terlihat lebih unggul dibanding peserta yang secara pengalaman jauh lebih unggul dari kalian gitu ya. Tapi informasi terbaru kita punya. Dan itu juga justru butuh kerendahan hati, kemauan belajar ya, Kayaknya itu mutlak sih ya. Jadi kalau teman-teman kadang-kadang punya image tadi ya, trainer tuh tahu segalanya, dia seolah-olah pinter banget gitu ya. Justru kejadiannya pada sebaliknya ya. Justru orang yang bersedia untuk dengar ya, mau tahu situasinya. Yang menarik Mas Ted ya, kalau saya amati dari peserta dari beberapa perusahaan itu, orang justru resisten kalau kita sebagai fasilitator itu kesannya jadi sok tahu dan menggurui. Mereka malah menikmati bahwa gitu ya, merasa dapat sesuatu lewat cerita, lewat kita diskusi, mereka iya ya. Nah, itu malah lebih mudah diterima daripada wah ini ada pengetahuan ini dijejalin ke mereka merasa yang di depan ini siapa sih? Kalau zaman sekarang kan jadi pingin googling mereka kan ya. Pengen tahu ini siapa sih ngomongnya begini banget gitu. Jadi itu poin bagus ya. Kalau tak refleksikan juga ya, kita lebih sering dapat apresiasi di evaluasi itu. Kalimatnya bunyinya adalah kelasnya dinamis misalnya. Fasilitatornya oke, tidak menggurui, itu malah lebih banyak daripada yang trainernya
pinter banget gitu. Trainernya cerdas Tahu gitu ya. segala itu jarang nggak sekali. nggak ada. Mungkin karena kita emang kurang cerdas juga sih. Masa orang disuruh berbohong ya, menuliskan yang nggak ada. Iya. Tapi itu lebih sering ya. Justru kata oke nih tidak menggurui itu justru sangat sering kita temukan di evaluasi kita. Karena salah satu tantangan kalau di ini Mas Ted, di training internal adalah yang sering membawakan materi itu adalah levelnya senior, manajer atau apa yang lebih tinggi yang membuat dia seolah-olah merasa bahwa saya harus lebih dibanding peserta. Ya. Dan dampaknya apa? Peserta merasa bahwa kayaknya menggurui banget nih. Karena posisi si pengajar itu kesannya Lebih tinggi ya. lebih tinggi, lebih tahu. Nah, jadi ketika konsultan masuk, mungkin mereka punya paradigma yang sama juga. Ini yang akan ngajar akan sok tahu nih, ngajarin kita begini-begini. Nah, ketika kita masuk dengan kerendahan hati tadi, bahwa peran kita adalah memfasilitasi agar sama-sama belajar, sama-sama berkembang, itu malah lebih diterima gitu. Iya. Artinya ini bisa menjadi semacam ekspektasi juga nih buat teman-teman yang nonton dan posisinya sebagai klien atau peserta atau PIC ya, bahwa proses belajar yang realistis itu justru yang sifatnya memfasilitasi ya Bang ya. Yes. Karena nggak ada orang yang sangat ahli yang menguasai segalanya dan langsung plek ketiplek bisa pas gitu sama situasinya. Yang ada adalah ini orang bawa pengalaman ilmu, peserta bawa pengalaman ilmu, proses interaksi itu yang kemudian menimbulkan insight kan. Yes, Jadi betul barangkali sekali. itu justru lebih realistis di expect daripada ada semacam Ratu Adil nih. Maha Guru datang gitu ya. Iya, benar. Itu yang tadi kita bilang ya, training itu perannya kecil lah. Artinya perannya kecil ini kalau tidak ditindaklanjuti ini bisa tidak meninggalkan bekas nih. Ya, betul. Karena di dalam training yang kita sampaikan apa? Paradigmanya digeser, lalu beberapa perilaku yang bisa dilatih untuk dipakai. Tapi ini kan yang saya maksud kecil tadi, ini kan waktunya cuma sedikit, ruang lingkupnya sedikit karena cuma di tempat training. Kalau nggak ditindaklanjuti setelah training, ya hilang juga gitu ya. Iya, betul. Jadi alangkah baiknya kalau kita sebagai pengelola sumber daya manusia di perusahaan gitu, kita mikirin juga gitu ya. Bagaimana follow up-nya itu ya? Follow up-nya. Saya dulu kayaknya punya dalam bayangannya gitu, yang penting program saya selesai. Wah, tindak lanjutnya gimana nih gitu ya? Berkaca pada masa lalu ya. Iya, pada masa lalu kan begitu KPI-nya ya. soalnya jumlah program. Betul, yang dilihat adalah programnya berjalan enggak, pesertanya berapa banyak gitu. Dan mungkin KPI-nya juga ukurannya tadi ya, terlaksananya program. Bukan, kan KPI bisa macam-macam ya, bisa efektivitas, segala macamnya ya. Nah, jadi kalau kita boleh berpesan ya sekaligus ini biar kerjasamanya lebih enak ya, itu dua sisi ya. Anggaplah, kan kalau klien yang sama dinamis itu dua macam ya Bang ya. Ada yang memang bekerjasamanya sampai pendampingan yang panjang gitu ya. Yep. Ada yang cukup banyak yang memilih misalnya kelas only gitu ya, belajarnya lewat kelas. Ya itu nggak apa-apa juga sih, kan situasi organisasi lain-lain. Kebutuhannya lah ya. Kebutuhan beda-beda. Nah tapi pastikan jangan hanya berpikir kelas itu selesai. Ya kan, kelas itu justru butuh direncanakan tindak lanjutnya supaya nggak mubazir ya. Akan lebih baik ya kalau kita bicara ideal. Orang dikirim training, atasannya tahu perkembangannya gitu ya. Akan lebih baik seperti itu. Lalu diberikan kesempatan buat dia untuk mengaplikasikan apa yang dipelajari. Ya. Karena perubahan itu sebenarnya tidak pernah terjadi sendirian oleh si orang ya. Betul. Tapi dalam ekosistem atau komunitas itu. Jadi si orang ini yang ikut jadi peserta, tapi apakah atasannya, apakah kalau dia pimpinan punya anggota timnya, termasuk mungkin kolega-koleganya gitu. Iya, setuju sekali. Mungkin Mas Teddy juga sering dengar di kelas kan ya. Iyalah Pak, di kelas kita kan ngomong begini nih, tapi setelah pulang Pak, ya, gitu ya, dia sudah melihat realita yang tidak mendukung dia untuk menjalankan gitu ya. Nah itu yang perlu kita, kalau berkaca dari pengalaman dahulu, kayaknya itu perlu dibangun juga deh biar betul. training itu meninggalkan jejak. Jadi barangkali begini ya, kalau kita balik ke masa kita masing-masing pernah jadi PIC dulu ya.
Kalau aku juga sama sih, boleh merefleksikan, Abang ada nggak yang bisa kita perbaiki? Mungkin gini lah, kan organisasiku sama Mas Satrio mungkin mirip ya, kita tuh ada tim learningnya, tetapi orangnya pasti jumlahnya nggak banyak, kita lebih milih pakai vendor gitu ya. Nah, positioning kita dan vendor ini harus diperjelas gitu kan. Oke, vendor tuh bisa macam-macam karena keahliannya beda-beda, kita panggil, tapi saya harus memastikan ini terimplementasi, terfollow up, ya nggak mubazir ya. Di luar sebelumnya ada proses apa kayak need analysis ya, tapi setelahnya itu yang krusial ya. Betul sekali, dan ini yang perlu disepakati dengan vendor sejak awal. Setelah training ini selesai, nanti kita ngapain, bentuknya bagaimana, ya. Nah, selama kesepakatan ini jelas, umumnya vendor akan menepati itu. Yang jadi tantangan kita justru adalah apakah orang-orang kita bisa mengikuti ini, gitu ya. Jadi dulu ada Mas Ted, kita mengundang salah satu fasilitator gitu. Dia bilang ngomongin change nih. Oke. Kelasnya satu hari apa 2 hari saya lupa. Kelasnya 2 hari itu. Lalu 2 minggu kemudian saya akan datang follow up. Nanti semua peserta silakan hadir gitu ya. Dia hadir 2 minggu kemudian. Karena udah kontrak, dia hadir, udah ada kontrak. Kita yang kelabakan menghadirkan peserta. Ini mana nih kok nggak bisa? Ini mana nih? Dan mau ngomong apa sama vendornya? Kita kan nggak enak kan? Mestinya ada, seingat saya itu ada 2 kali pertemuan setelah training itu. 2 minggu, lalu kemudian 2 minggu lagi. Jadi sebulan lah ya. Yang 2 minggu lagi tuh dia nanya. Oh, dia nanya dulu. Dia nanya, Pak, pesertanya bisa hadir enggak? Saya perlu datang ke sana enggak? Kita cek lagi semua kan, enggak ada yang memberikan kepastian. Karena sebagian peserta itu sepertinya di masa lalu ya, mungkin sekarang berubah. Di masa lalu mereka punya pandangan bahwa training itu ya yang di dalam kelas. Yang sesudahnya bukan lagi gitu ya, jadi bukan lagi sebuah kewajiban buat mereka gitu. Padahal itu adalah apa namanya ya? Itu adalah bagian dari pembelajaran itu sendiri sebetulnya ya. Mereka bisa memastikan udah benar belum sih saya. Dan sebenarnya kalau tidak dijalankan ya, 2 hari itu kan investasi waktu kita sebagai peserta kan juga sia-sia ya. Betul. Mendingan saya kerja sebenarnya gitu kan. Padahal training itu pekerjaan juga loh, dibayar kantor ya kan. Jam kerja juga kok. Iya, di jam kerja loh itu. Kecuali mungkin di luar jam kerja atau bayar sendiri gitu ya. Iya. Gitu. Nah, ini poin bagus nih Pak Satria ya. Jadi ternyata memang ya kita tuh mutualisme ya sama klien gitu nih teman-teman. Kita tuh mutualisme, Dunamis punya serangkaian knowledge yang didapatkan dari banyak source gitu ya, yang sifatnya generik, tapi jadi enak karena sistematis gitu ya. Itu mungkin dibutuhkan klien, tapi memang bolanya supaya itu jadi hasil tuh adanya sebenarnya di klien sendiri gitu ya. Klien tidak dengan bekerja sama-sama tidak perlu melakukan riset sepanjang itu puluhan tahun, cukup mengkonsumsi aja. Tapi kan konsumsi juga butuh kunyah. Kalau enggak. Iya kan, makanan buku-bukunya gitu kan, ya kira-kira gitu. Ya. Kalau meminjam istilah, bukan istilah, judul salah satu produk kita ya, helping client succeed. Jadi peran kita itu kan sebetulnya adalah membantu klien kita untuk sukses gitu. Tapi namanya membantu, kita tidak bisa membuat mereka sukses. Kita hanya bisa membantu. Ini loh yang bisa kita support, mau dilakukan enggak? Gitu ya. Nah, itu yang perlu kita bangun, terutama PIC atau tim HR yang tim learning yang menjadi kontak kita ya, bahwa ada batasan antara peran kita gitu ya. Cuma membantu loh. Tidak menciptakan gitu ya. Kita membantu. Menciptakannya ya peran mereka gitu. Begitu kira-kira. Oke, mantap Bang Satria. Thank you banget nih atas cerita pengalaman dan juga insight-nya. Moga-moga teman-teman yang nyimak, yang mau jadi trainer konsultan, yang PIC di perusahaan ya, mungkin tadi yang mempertimbangkan karir antara internal dan external trainer gitu ya. Atau yang setelah masuk ternyata, dari cerita Bang Satria agak repot, aku nggak jadi deh. Pilihan juga paling ya. Paling tidak sudah menemukan pencarian ya gara-gara nonton video ini gitu ya. Tapi yang jelas
aku tadi secara pribadi dapat insight bagus ya. Jadi bahwa ini kerjasama yang sinergis lah ya antara dua belah pihak itu saling butuh ya. Saling butuh, cuman sinergi itu hanya terjadi kalau masing-masing pihak mandiri dengan perannya ya. Menjalankan perannya dengan baik. Ya. Nah, tadi Mas Heri bilang kalau konsultan udah dikontrak sih pasti datang. Tapi memastikan pesertanya datang, mengerjakan tugasnya dan nanti ikut terlibat. Nah, itu tantangan tersendiri yang adanya di PIC ya. Kita nggak mungkin masuk ke area itu karena itu zona privasinya klien gitu ya. Betul sekali Mas Ted. Oke, makasih Mas Ria. Thank you Mas Ted. Sampai Sampai bertemu lagi di video Bye. berikutnya. Bye.